Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Kali peristiwa, Yesus berkata kepadamu, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, awal dari bulan Oktober, bulan Maria, kita disodorkan pada kita refleksi dan hidup sehari-hari ini. Ini adalah pengalaman Yesus untuk diri kita. Pengalaman Yesus untuk pendengar saat itu yang sungguh sangat kental dengan peristiwa-peristiwa sejenis ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan kalau kita jumpai hal seperti ini? Ya, tetapi bilang tidak, siap, tetapi gedobos. Atau tidak, tetapi menyesal lalu berbuat kebaikan-kebaikan. Mungkin kedua-duanya tidak kita pilih. Kedua-duanya ini bukan yang ideal bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan ya, dan tetap kita lakukan ya. Setia kepada Tuhan dan kita tetap melakukan kesetiaan itu. Sakramen-sakramen baptis itu adalah ungkapan diri kita untuk setia kepada Tuhan. Perayaan-perayaan Ekaristi itu adalah ungkapan diri kita setia kepada Tuhan, apapun itu, apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus seperti ini. Ya, kan ya, dan seterusnya. Kalau tidak, kita akan bisa yang lain-lain. Sementara iya, tetapi di jalan, di tengah jalan kita goda oleh orang lain, kompori oleh orang lain, kita gleor ke sana, gleor ke sini. Lalu pada ujung-ujungnya gleor lagi. Lalu bilang, wah lupa.
Padahal gleor yang paling banyak. Kita lupa, kita lalai. Dan dalam hati kita sudah tekun untuk itu. Itu sudah jarang terkasih. Ini adalah penyakit dalam diri kita. Orang psikologi mengatakan bahwa orang-orang yang berbohong seperti ini adalah dosa-dosa yang diaturkan dalam dirinya. Dalam dirinya itu ada dosa-dosa dan kesalahan. Dan itu terus dilakukan. Meskipun itu benar kelihatannya, tetapi salah-salahkan. Orang tidak mau melakukan ini. Orang harus benar. Tapi kelihatan kesalahan sedikit, lalu digeleorkan. Allah enggak apa-apa. Allah dia orang sabar. Allah dia itu paling-paling ya ngono-ngono ae. Tidak serius dalam hidupnya. Itu sudah jarang terkasih. Apakah seperti ini? Tentu Bapak Ibu, tidak. Tentu tidak. Kita harus tegas. Dalam mengambil keputusan harus tegas dalam hidup ini. Kalau kita setia kepada Tuhan, apapun yang diaturkan, kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ada rintangan, halangan, itu hal yang biasa, tidak ngeleor. Ada rintangan, tetap kita laksanakan. Godaan-godaan selalu ada, cobaan-cobaan selalu ada. Tetapi kalau kita pro terhadap godaan, pro terhadap cobaan, kita pasti akan seperti itu juga yang lain-lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap setia kepada Tuhan, meskipun hancur-hancuran, kita sudah babak belur hati, tapi kita setia. Seorang bapak juga akan setia kepada anak-anaknya, memelihara anak-anaknya, mengelola keluarganya, meskipun hancur-hancuran dalam dirinya, capek, lelah, dan seterusnya. Tapi ini adalah kewajiban, tanggung jawab, tidak ada lelah-lelahan. Oleh karena itu kita tidak perlu memaafkan diri kita kalau kita lalai. Harus menyesal, kemudian bertobat. Tidak perlu terhadap dirinya, kita harus tegas terhadap diri kita. Tidak bisa kompromi dalam hal ini. Tidak bisa kita pro terhadap ini. Tidak kompromi. Kita menyatakan kesungguhan kita abdi kepada Tuhan. Kalau ini yang terjadi dalam hidup masyarakat Katolik, masyarakat beragama pada umumnya, tugas kewajiban dijalankan dengan sebaik-baiknya, meskipun halangan, rintangan hadir dalam dirinya, ia tetap melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi juga begitu. Banyak orang sekarang ini, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak jujur, Tuhan tidak memihak kita. Itu bacaan Yeskiel tadi. Tapi menyesal, kemudian menyesal. Menyesal itu sebuah pertobatan yang panjang. Jatuh bangun dalam penyesalan, jatuh bangun. Kadang-kadang menyesal, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Tobat dan kumat ini menjadi satu. Kalau ujung-ujungnya tobat, untung. Artinya masih diberi kepercayaan. Kita diberi usia panjang. Masih bisa bertobat. Tapi kalau diberi usia pendek, kita tidak sempat bertobat. Mati dalam penyesalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bacaan pertama
tidak kita lakukan. Kita harus melakukan bacaan yang kedua. Yang kedua intinya bahwa Allah memang berwujud Allah. Lihat, apakah Kristus itu Allah? Ya, ini bacaannya. Allah itu berwujud Allah, tetapi tidak mempertahankan kealahannya. Dia mengambil wujud hamba. Hamba sampai dia mati di salib. Allah kok mati? Nah, inilah jawabannya. Karena dia tidak mengambil wujud Allah, tapi hamba, bahkan hamba yang paling hina sampai mati di kayu salib. Ini buktinya. Mati di kayu salib. Jadi salib itu bukan jin setan, atau salib itu bukan roh jahat, bukan. Salib adalah salib kita masing-masing, godaan-godaan dan lain-lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia untuk menjalankan hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang kita ini masih muda, baik usia maupun nafsu-nafsu kita. Biasa usia muda seperti itu, yang penting seneng, buru seneng. Tapi sayangnya kita tidak bisa menentukan usia. Bisa saja pendek. Usia pendek, buru seneng, tidak peduli dosa atau tidak dosa, kesalahan atau tidak kesalahan. Yang penting seneng, happy pokoknya. Kalau meninggal di usia muda, apa jadinya? Susah, istri susah, anak-anak susah, istri-istri rondo-rondo kabeh, anak-anak yatim semua. Apa yang susah? Hanya karena kita, itulah kesusahan kita. Ketika mati muda, di mana anak-anak, mana istri kita. Ya kalau punya satu istri, kalau banyak istri, nah itu. Satu istrinya tetapi yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mumpung diberi kesempatan, maka ulang tahun, saat-saat yang itu adalah refleksi untuk diri kita, untuk diri Bapak Ibu sekalian, untuk saya dan Bapak Ibu. Kedua, kita harus dibina bahwa bantuan Tuhan selalu banyak untuk kita lakukan. Kalau kita mau bertobat, banyak sakramen pengakuan tobat dan orang-orang yang baik terhadap diri kita, mau memaafkan kita, tidak perlu kita malu terhadap dosa kesalahan kita. Siapa yang salah? Saya yang salah. Saya yang salah. Tunjukkan bahwa kita mampu. Kebanyakan orang tidak mau menerima kesalahan-kesalahan, sembunyi di balik kesalahan-kesalahan itu. Lalu pura-pura cerah ceria di hadapan pembesar, di hadapan teman-teman, kita bisa berdramatisasi. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan celaka. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan adalah maha baik untuk diri kita. Tuhan selalu membantu, melindungi kita. Percayalah bahwa Tuhan itu maha baik. Kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja bersama Tuhan. Karena itu bacaan pertama tadi sungguh-sungguh hebat untuk diri kita, pegangan untuk diri kita. Mari Bapak Ibu kita laksanakan hal ini di awal dari bulan Oktober sambil berdoa kepada Bunda Maria. Bulan Oktober adalah bulan Maria untuk merefleksikan diri kita menjelang tahun baru, menjelang yang akan datang tahunnya habis. Kita diminta untuk refleksi Oktober, November, Desember, Oktober, November, refleksi untuk ke depan agar kita betul-betul hidup di tahun yang baru,
cerah ceria, semangat. Memang butuh pertobatan, butuh perbaikan dalam diri kita. Kita rencanakan yang baik. Mari kita memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melaksanakan rencana-rencana yang baik itu. Tidak rencana yang buruk, wah anak baik. Tidak, tapi kebaikan, rencana yang baik terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan agar kita mampu mudahkan untuk bisa melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.